siang, perkenalkan di sini saya Satria Mukaraji, mahasiswa dari Stika Surasada Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi coping tidak efektif. Namun sebelum saya menjelaskan cara mengatasi coping tidak efektif, terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu coping tidak efektif. Yang dimaksud dengan coping tidak efektif adalah suatu keadaan di mana seseorang individu mengalami atau berisiko mengalami ketidakmampuan dalam menangani stresor yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan secara maksimal karena keterbatasan sumber-sumber pendukung. Penyebab coping tidak efektif di sini ada 3, yaitu yang pertama krisis maturasi, di mana yang dimaksud dengan pada masa perkembangan atau transisi dalam kehidupan seseorang, misalnya masa remaja perkawinan dan menjadi orang tua. Yang kedua yaitu krisis situasi. Yang dimaksud dengan krisis situasi yaitu krisis yang terjadi ketika peristiwa dari lingkungan seseorang mengganggu keseimbangan psikologi, contohnya perceraian dan kematian. Yang ketiga yaitu krisis tak terduga, di mana yang dimaksud di sini yaitu krisis yang terjadi tanpa disengaja dan tidak umum seperti banjir, gempa, dan bencana alam lainnya. Tanda dan gejala dari coping tidak efektif di sini ada 6, yaitu yang pertama, tidak mampu mengatasi atau memecahkan masalah dan meminta bantuan pada orang lain. Yang kedua, tidak mampu menjalankan peran yang diharapkan. Yang ketiga itu merasa khawatir, gelisah, dan cemas karena sesuatu hal atau masalah. Yang keempat itu merasa kesulitan dan stres dalam hidup. Yang kelima, kurang minat dalam kegiatan sosial. Yang keenam, perubahan komunikasi dan kehidupan sehari-hari. Dan dampak lanjut dari coping tidak efektif di sini ada 3. Yang pertama, respon maladaptif atau perilaku merusak diri sendiri dan lingkungan. Yang kedua yaitu kecemasan tingkat berat. Yang ketiga, depresi dan menarik diri, gangguan pada sistem dan fungsi tubuh. Jadi baik, di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan cara mengatasi coping tidak efektif, yaitu dengan cara mekanisme coping. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu mekanisme coping. Nah, setiap orang termasuk Anda pasti pernah merasa stres akibat berbagai hal yang terjadi dalam hidup. Tidak hanya kejadian seperti perceraian atau meninggalnya orang yang kita sayang saja yang dapat memicu terjadinya stres. Bahkan kejadian yang seringkali dianggap sebagai hal yang positif seperti menikah, memiliki anak, atau contohnya juga itu membeli rumah baru, itu dapat menjadi pemicu untuk stres. Nah, mengapa mekanisme coping itu penting untuk mengatasi coping yang tidak efektif? Tentunya yaitu untuk menjaga kesehatan mental. Terus mekanisme coping juga bisa dilakukan dengan cara mengurangi stres terlebih dahulu. Karena dengan saat stres kita telah berkurang, kita bisa menjadi lebih mudah untuk berpikir jernih sehingga mampu mengatasi masalah dengan lebih efektif. Sehingga dengan demikian kita memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang sangat bermanfaat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat stres.
di sini ada menerapkan mekanisme coping dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui bahwa strategi coping setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dari kepribadiannya masing-masing serta jenis dan sumber stres yang dialami. Namun, ahli psikologi membedakan strategi dalam kedua kategori utama, yaitu yang pertama ada emotion focus coping, yang kedua ada problem focus coping. Nah, yang dimaksud dengan emotion focus coping ini merupakan salah satu jenis mekanisme coping yang fokus pada kondisi emosional kita. Caranya adalah dengan mengurangi respon emosi negatif dari suatu kondisi penyebab stres, misalnya berduka dan frustasi. Di sini emotional focus coping kita bisa lakukan dengan cara mengalihkan fokus dan perhatian kita dari sumber masalah itu seperti berdoa, mendengarkan musik, atau mencari suasana yang menenangkan pikiran kita. Sedangkan untuk problem focus coping, pada coping yang satu ini ada 3 hal yang penting kita harus perhatikan, di mana yang pertama itu kemampuan memecahkan masalah, yang kedua manajemen waktu yang baik, yang ketiga adanya dukungan sosial dari orang sekitar seperti keluarga. Dan yang terakhir di sini ada tips dalam melatih kemampuan seseorang menerapkan mekanisme coping dalam kehidupannya sehari-hari agar dapat mengatasi masalah dengan efisien, yaitu yang pertama itu berpikir lebih positif, yang kedua berusaha tenang dalam menghadapi berbagai masalah, jangan terburu-buru dalam ketika kita menghadapi masalah, jangan terburu-buru. Terus yang ketiga di sini kita belajar menerima diri kita sendiri, yang keempat pelajari kesalahan kita agar tidak mengulangi lagi dan menjadi orang yang lebih baik. Terus yang kelima di sini ada berusaha objektif terhadap masalah yang sedang terjadi, dan yang terakhir yaitu jalani hubungan baik dengan orang lain untuk mendapatkan dukungan sosial saat kita memecahkan masalah atau mencapai tujuan hidup kita. Untuk itu demikian penjelasan yang saya sampaikan. Harapannya di sini keluarga dapat memahami apa yang saya sudah sampaikan, sehingga ketika keluarga mengalami masalah, keluarga dapat mengatasinya dengan hal-hal yang saya sudah sampaikan saat ini. Semoga video ini bermanfaat untuk keluarga dan yang menontonnya. Terima kasih.